Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Bayangkan teman-teman, seorang Uzumaki yang sudah mencapai level tertinggi dalam hidupnya, menguasai seluruh kemampuan Biju di kala itu hingga mencapai teknik baryon fusi nuklirnya. Dia sekarang terjerat pada sebuah dimensi tak terbatas, di mana waktu berhenti bekerja di sana. Tetapi DNA Naruto tetap bekerja dan berjalan normal membara pada para keturunannya. Bagaimana DNA Naruto itu pada akhirnya akan mematahkan realita omnipoten Eidado jika ikatan persaudaraan mereka tak akan terputus hanya karena sesuatu yang disebutkan sebagai Zeno no Kami omnipoten. Nah, ninsu mungkin memang akan selalu bekerja ya. Dari sini kita akan ngebahas bagaimana kegilaan semua itu ketika para keturunan mewarisi kekuatan dan tekad dari Naruto yang sudah terkenal sejak dahulu nih. Mereka lebih badass, lebih jenius, dan lebih elegan karena ibu mereka itu juga berasal dari keluarga bangsawan Hyuga. Kisah ini akan lebih menakutkan daripada sekedar amukan Kyuubi dalam diri Naruto di masa lalu ya. Era ini adalah eranya para generasi penerus. Yuk kita mulai. Ahli nakama, info penting ya. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga to Blue Forte, kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan ada juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen, season, dan terkini yang jarang sekali kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya gratis. Sang kita dibahas, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah teman-teman, kalian harus ingat nih apa yang dikatakan Hatake Kakashi pada dunia shinobi kala itu. Ketika seorang pemeran utama telah memiliki seorang keturunannya, dia bukan lagi seorang pemeran utama. Pemeran utama itu akan berpindah pada sang keturunan tersebut, tetapi mereka memiliki bakat, potensi, tekad terwariskan pada kisah sebelumnya. Ya, hal ini serasa nyambung dan relate kan pada akhirnya. Kalian mengikuti kisah petualangan Naruto sejak kecil masih bocil itu hingga punya bocil, pasti ngerasa tuh itu adalah perjalanan luar biasa bukan? Seorang Uzumaki yang bisa mencapai level tertinggi di era ini. Naruto sudah mendapati semuanya, tetapi kondisi itu berubah karena Naruto sudah tak seprima dulu karena faktor usia, psikis, dan beberapa hal yang membuat konflik keluarga mereka itu terpecah setelah adanya Kawaki dan karma yang ada di antara kedua putranya itu kan. Tetapi di sini kita nggak akan ngomongin Kawaki nih, bikin kesel aja nggak sih? Kita akan berfokus dengan real keturunannya Hima dan juga Boruto serta takdir spiral keluarga Uzumaki yang kian ditonjolkan di zaman para Otsutsuki utama ini. Kenapa kita bilang ini istimewa? Ya baik Boruto maupun Himawari, mereka berdua itu mendapati DNA sang Hokage ke-7 loh, pria yang terkenal pantang menyerah yang pernah ada dalam sejarah. Boruto pun terkadang terlihat sama persis dengan ayahnya yang nekat itu. Sementara Himawari juga sudah mulai berkembang, bertekad lebih kuat lagi apapun caranya untuk mendukung Boruto pada akhirnya. Nah dalam keluarga mereka, Boruto pun tak pernah sedikit pun memarahi Himawari. Dia bahkan selalu menjaga adiknya itu. Mungkin jika ada orang yang benar-benar paling disayang Boruto, bahkan jika dibandingkan ayahnya, dia akan memilih Himawari. Entah kenapa nih, dia itu selalu luluh dengan Himawari, padahal tuh orang keras kepalanya itu bukan main loh. Seperti yang kita bilang di fase Blue Vortex nih, ini akan serasa menjadi momen-momen berkembangnya para keturunan Naruto itu. Arti Blue Vortex sendiri mungkin mencerminkan itu semuanya. Jika para orang-orang Uzumaki ini akan membuat sejarahnya sendiri, terkhusus adalah Boruto dan Himawari. Ini makin nyambung soal setelah manga Minato Namikaze kala itu rilis kan, dan di sana berhubungan pula dengan spiral Uzumaki. Kita juga melihat beberapa chapter ke belakang kata spiral Uzumaki itu banyak digunakan. Kayaknya gayung bersambut aja sih dengan para fans yang memilih Minato kakek Boruto Hima itu sendiri sebagai karakter terfavorit di dunia.
Ya lo, itu di dunia. Kisah Boruto pun masih berhubungan dengan warisan para orang-orang bermata biru itu. Minato membuka catatan lama tentang takdir para orang-orang Uzumaki dan juga legenda yang mereka miliki itu. Ini masih berlanjut pada Boruto Himawari sendiri. Meskipun Boruto dibuang dari desa, ikatan mereka masih tetap utuh dan berkelanjutan, seperti spiral Uzumaki yang terus melingkar dan tak pernah terjadi tabrakan satu sama lain. Ingat pula, dalam masa pembuangan itu Boruto menguasai teknik kakeknya Minato, Hiraishin no Jutsu. Wow, keren. Nah setelah itu jika ayahnya Naruto jadi masa bermainnya semengerikan itu, bagaimana dengan para keturunannya? Ingat loh ya, ibu mereka ini punya sesuatu yang istimewa pula dan terhubung pada Otsutsuki Hamura. Wah, ini sungguh perpaduan keluarga monster memang. Otsutsuki berkaitan erat pada cakra Boruto dan juga Himawari. Pertama untuk Boruto sendiri ya, dia sangat menggila dengan keadaan sekarang. Pria yang dikenal God Shinobi dan mengkhawatirkan bisa melampaui nama besar Hashirama di zaman itu sebagai legenda God of Shinobi. Boruto sendiri telah mewarisi beragam teknik dari para senior dan leluhurnya, menguasai Hiraishin kakeknya Minato, Rasengan Naruto dan juga Kusanagi dan teknik khas milik gurunya Sasuke. Itu belum berhenti, karena dia memiliki perubahan ke mode Otsutsuki-nya karena dalam jiwanya itu ada sosok Otsutsuki utama yakni Momoshiki. Masih memungkinkan pula sama kasusnya seperti sang adik Kumis yang menjadi penanda mereka terhubung itu terhubung pula pada sedikit cakra dari Kurama, dan di saat momennya tepat nanti akan seperti Minato yang tiba-tiba mampu menggunakan Kyuubi mode-nya. Bukankah akan jadi sebuah plot twist tuh jika benar? Selain itu, kedua itu Himawari yang tak kalah mentereng. Wanita yang sudah sejak usia dini membuat pingsan Kurama dalam diri Naruto beserta mengacaukan pelantikan Hokage ayahnya sendiri. Hima mengesankan jika sudah berkata lock on, semuanya akan terkunci dan mampu menyerang target secara sempurna. DNA dari klan Hyuga mengalir pula padanya karena Byakugan itu seringkali aktif dibandingkan Boruto. Dia juga dibimbing oleh para seniornya dalam keluarga bangsawan itu. Kini wanita itu memiliki Kurama dalam jiwa tersebut kan? Bukankah itu akan menjadi sebuah perpaduan kekuatan mengesankan di masa depan? Jinchuriki model baru, wanita seperti Kushina dan juga Mito, tetapi lebih menakutkan karena DNA dalam dirinya dan juga pengguna doujutsu spesial dari keturunan Otsutsuki seperti Kaguya, Kyuubi, Byakugan. Seru sih itu jika mendapatkan nama khas seperti Kakashi di zaman itu, tetapi dia seperti ini, Himawari Shikunoichi Byakugan Kyuubi. Wah, luar biasa nggak sih? Dari data di atas saja bahwa peran Naruto sangatlah besar kepada para keturunannya itu ya. Meskipun dunia masih disegel dalam dimensi dari Kokuten di mana waktu berhenti bekerja di sana, tetapi dunia realita yang nyata itu nih, para keturunan itu sedang menghadapi masalah sendiri-sendiri. Lalu bagaimana dengan kondisi desa setelah Naruto tak membersamai mereka? Apakah desa akan lancar hilangan dengan Shikamaru? Apakah zaman ini cocok jika Shikamaru yang memimpin? Nah, kerumitan-kerumitan seperti ini asisten Naruto itu memanglah ahlinya. Next, kita akan bahas mengenai sang jenderal perang dunia shinobi keempat kala itu. Sepakat nakama? So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai kisah bagaimana DNA pantang menyerah Naruto akan terwariskan untuk putra-putrinya Boruto dan juga Himawari. Bagaimana seorang Uzumaki yang sudah mencapai level tertinggi hingga mampu menggunakan Baryon dalam hidupnya. Kisahnya itu berlanjut pada para putra-putrinya yang lebih menakutkan di era ini. Gimana, sepakat kan? Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya 3 channel terbaru kita tadi teman-teman, Saga to Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika dan juga Shonen no Deshi. Kita lagi next time ya. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks buat teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.